Halo, gimana kabarnya? Gak kerasa udah 2023 aja. Belakangan ini, sosial media dipenuhi tentang konten-konten resolusi. Seakan-akan telah menjadi tradisi, resolusi memang biasanya akan terus-terusan diperbarui setiap tahun berganti. Berisikan janji-janji pada diri sendiri, resolusi diharapkan dapat membawa dampak besar terhadap perubahan diri ke arah yang lebih baik. Nah, jadi biasanya resolusi akan dituliskan sedetail mungkin. Bisa tentang goals yang akan kita capai ke depannya, atau tentang kesalahan-kesalahan kita di masa lalu yang kehadirannya tuh nggak kita harapkan untuk hadir pada tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya. Resolusi ini dipercaya dapat bermanfaat dalam membantu kita untuk mencapai tujuan kita. Resolusi juga dapat menjadi sebuah bentuk afirmasi atau penegasan pada diri sendiri. Ya, istilah gampangnya, resolusi ini bisa buat kita sadar lah dan ingat bahwa ada goals nih yang harusnya kita wujudkan. Pada kesempatan kali ini, kita tidak akan membahas lebih jauh lagi tentang resolusi, hanya mengingatkan saja bahwa resolusi kita itu perlu loh untuk diperjuangkan. Dan pastinya bukanlah hal yang mudah untuk mewujudkan setiap resolusi yang ada. Ya, seperti yang kita ketahui bersama lah ya, bahwa kehidupan tuh memang tidak disetting sesempurna itu. Terkadang kita akan dihadapkan pada masalah yang bikin kita sedih atau bahkan putus asa. Tetapi semua itu lumrah. Kesedihan itu sangat wajar kita rasakan. Malah sepertinya kesedihan ini merupakan hal yang kita butuhkan agar kita dapat menghargai setiap kebahagiaan yang datang di hidup kita. Tanpa kesedihan, bahagia tuh gak ada artinya. Bayangin aja kalau setiap hari isinya bahagia terus. Bisa jadi ya lama-lama kita akan bingung, makna bahagia itu sebenarnya seperti apa sih? Dan juga ketika setiap hari kita merasakan bahagia, lama-lama ya bahagia tuh gak ada spesial-spesialnya. Dan juga bisa jadi kita malah bosen karena hidup itu jadi terkesan monoton. Nah, dalam video ini akan dibahas nih bagaimana kiat-kiat untuk menghadapi sebuah masalah. Sedih ketika masalah datang itu wajar kan ya? Tapi juga jangan berlebihan. Jangan biarin masalah itu mengambil alih potensi kamu untuk berkembang menjadi lebih baik. Tapi kalian sadar gak sih teman-teman? Ketika kita dihadapkan dengan suatu masalah dan masalah itu butuh penyelesaian, terkadang penyebab masalahnya itu gak selesai ya diri kita sendiri. Kita gak yakin aja dengan diri sendiri, kita tuh gak pede kalau kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Dan ya akhirnya kita gak ngapa-ngapain, atau lebih parahnya, kita menghindari masalah itu. Karena itu, kepercayaan diri dalam menghadapi masalah itu merupakan hal yang penting. Bayangkan saja bagaimana jika masalah-masalah yang pernah kita lalui itu kita hadapi dengan baik. Bisa saja kita akan jauh lebih hebat dari diri kita yang sekarang. Nah, dalam psikologi, kepercayaan diri ketika menghadapi masalah ini disebut dengan self-efficacy, teman-teman. Jadi, apa sih self-efficacy itu? Menurut Bandura, penemu konsep self-efficacy ini sendiri, self-efficacy adalah penilaian kita terhadap kemampuan diri sendiri untuk mengorganisir atau mengeksekusi aksi-aksi untuk mencapai tujuan yang kita harapin. Nah, bahasa gampangnya, self-efficacy ini adalah seberapa besar sih kita percaya bahwa kita bisa mencapai sesuatu. Biar lebih gampang nih, aku kasih contoh deh. Misalkan kalian join ke sebuah organisasi. Nah, dalam sebuah organisasi itu kalian punya temen nih. Sebut saja dia Mawar dan Melati. Ketika kegiatan organisasi berlangsung, kalian tuh mengamati perilaku Mawar dan Melati dalam organisasi tersebut. Nah, hasil pengamatan kalian, si Mawar ini orangnya selalu mencoba untuk memenuhi tanggung jawab yang dikasih ke dia. Kalau ada masalah tuh atau hal yang di luar dugaan, Mawar ini akan mencoba untuk mencari solusi yang paling efektif. Nah, di sisi lain ada si Melati nih, yang ternyata berbanding terbalik dengan kelakuannya si Mawar.
Melati ini anaknya kayak kurang niat gitu, menurut hasil pengamatan kamu ya. Kayak misalnya ada hal yang di luar dugaan nih. Melati ini akan ngilang aja atau ngeluh bahkan. Biasanya alasannya ya klasik, kayak aku tuh kan sebenarnya nggak mau di divisi ini, atau alasan yang lain sebagainya. Nah, dari contoh ini kita bisa bilang bahwa si Mawar ini punya self-efficacy yang tinggi dan percaya diri dalam menghadapi setiap masalah. Sedangkan Melati kebalikannya. Dalam contoh ini, Melati bisa dibilang belum memiliki self-efficacy yang cukup. Nah, jadi kenapa sih self-efficacy itu penting? Self-efficacy yang tinggi dapat membantu kita dalam menghadapi masalah dan mencapai tujuan dengan lebih lancar. Self-efficacy juga dapat mengurangi performance anxiety. Jadi dengan adanya self-efficacy ini, kita akan lebih tenang ketika dihadapkan dengan masalah sehingga dapat terselesaikan dengan maksimal. Nah, dengan adanya fungsi-fungsi tersebut sudah bisa terbayang lah ya kenapa self-efficacy ini menjadi penting. Bayangkan saja teman-teman, hidup kita tuh kan kayak puzzle ya. Kadangkala kita harus menyelesaikan masalah kita di bidang akademik, atau mungkin masalah kita di lingkungan sosial kita, atau mungkin lingkungan keluarga, atau bahkan mungkin dengan pasangan hidup kita. Kita harus menyusun semuanya satu persatu. Dan dalam proses ini kita tuh butuh yang namanya self-efficacy. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana sih caranya kita meningkatkan self-efficacy? Oke, kembali lagi ke teorinya Mr. Bandura. Menurut Bandura, self-efficacy ini bisa meningkat atau menurun karena 4 alasan. Yang pertama adalah mastery experience, atau dalam bahasa Indonesia kita bisa menyebutnya dengan pengalaman lah. Menurut Bandura, faktor yang paling mempengaruhi self-efficacy adalah pengalaman-pengalaman kita sebelumnya. Secara umum, biasanya pengalaman kita saat berhasil itu bisa meningkatkan self-efficacy. Sebaliknya, pengalaman kegagalan bisa menurunkan tingkat self-efficacy kita. Pengaruh pengalaman dalam meningkatnya self-efficacy ini juga dijelaskan secara rinci. Salah satunya adalah ketika kita mengerjakan sesuatu secara individu. Nah, jadi dijelaskan nih bahwa ketika kita berhasil mengerjakan sesuatu itu sendirian, kita bakal lebih merasa diri kita itu berharga. Dan itu akan berpengaruh juga terhadap meningkatnya self-efficacy pada diri kita. Faktor yang selanjutnya adalah social modeling. Nah, jadi self-efficacy ini bisa meningkat ketika kita mengobservasi seseorang yang kita anggap seseorang itu mempunyai kesamaan dengan kita. Jadi, ketika seseorang itu berhasil melakukan sesuatu, kita akan jadi lebih pede juga. Kita akan merasa, oh, dia itu bisa, kenapa saya enggak? Gitu. Tapi ketika orang yang kamu observasi itu mengalami kegagalan, self-efficacy kita ini juga akan menurun. Nah, faktor yang selanjutnya adalah social persuasion. Jadi, sadar atau tidak disadari, dorongan realistis dari orang lain itu dapat meningkatkan self-efficacy kita. Ketika orang lain memberikan dukungan pada kita, mau gak mau kita tuh memiliki perasaan untuk menciptakan usaha yang lebih daripada sebelumnya. Kayak ucapan-ucapan dari teman atau keluarga, "Kak, aku yakin kamu tuh bisa ngelakuin ini." Itu tuh sadar atau tanpa disadari dapat membuat kita lebih maksimal untuk mencapai suatu hal. Oke, faktor yang terakhir dari teorinya Albert Bandura. Jadi faktor yang meningkatkan self-efficacy ini juga dipengaruhi oleh keadaan fisik dan mental. Misalkan nih, besok kamu ada ujian, tetapi di hari sebelumnya kamu ada masalah, entah itu diputusin pacar atau masalah keluarga. Jadi ketika masalah ini datang, kamu tuh merasa nggak siap aja untuk ujian besok.
ya merasa kalau kamu tidak mampu untuk melakukan semuanya. Dan hal ini tentunya akan sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan diri ketika menghadapi ujian. Oke, sudah selesai tentang bagaimana cara meningkatkan self-efficacy menurut teorinya Albert Bandura. Sekarang aku akan memberi tips untuk meningkatkan self-efficacy yang aku rangkum dari videonya 1%. Mungkin setelah ini juga teman-teman bisa cek videonya 1% atau mungkin akun Instagramnya, karena akan sangat membantu untuk meningkatkan pengetahuan teman-teman pada bidang psikologi. Oke, tips yang pertama adalah dengan melakukan rational comparison atau perbandingan yang rasional. Tadi kan udah dijelaskan kan bahwa salah satu yang mempengaruhi self-efficacy itu menurun atau meningkat adalah dengan membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, yang menyebabkan self-efficacy turun itu apa sih? Yang pertama ya karena kita membandingkan diri kita ke sesuatu yang tidak apple to apple. Maksudnya tidak apple to apple itu gimana sih? Jadi tidak apple to apple itu bahasa gampangnya adalah perbandingan yang tidak setara. Misalkan, kita membandingkan proses bisnisnya warung pinggir jalan dengan Amazon. Nah, perbedaannya kan udah cukup jauh tuh. Kalau perbandingan semacam ini terus-menerus kita lakukan, ya jadinya kita akan semakin minder. Karena ya itu tadi, yang kita bandingkan itu tidak setara lah dengan diri kita. Salah satu hal yang paling rasional untuk kita bandingkan dengan diri kita adalah diri kita di masa lalu, menurut channelnya 1%. Nah, dengan melakukan perbandingan seperti ini nih, kita jadi bisa mengevaluasi diri kita sendiri dan kita jadi bisa membandingkan apakah kita menjadi pribadi yang lebih baik atau bahkan sebaliknya. Nah, satu tips lagi yang aku dapat dari channelnya 1% adalah dengan menyadari bahwa setiap kekerenan yang ada di dunia ini itu tidak didapatkan secara cuma-cuma. Jadi kita harus sadar bahwa mereka yang kita anggap keren itu pastinya ada sesuatu lah untuk dikorbankan. Entah itu waktunya bermain, waktu untuk mager-mageran, itu pasti ada yang dikorbankan. Jadi dengan berpikiran demikian, kita akan lebih semangat nih untuk menghadapi setiap rintangan yang kita hadapi di hidup kita. Dengan adanya video ini, kita berharap bahwa teman-teman semua bisa lebih memahami tentang konsep dari self-efficacy dan bagaimana pengaruhnya self-efficacy dapat membantu kita untuk percaya diri dalam menghadapi masalah-masalah. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir dan sampai jumpa.